Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Masih seputar info. Wow, meledak. Ya, meledak. Mohon maaf, terlambat nih kita baru ngasih infonya. Meledak karena kemarin keputusannya bahwa ditetapkannya Mr. Hasto ya, jadi tersangka oleh KPK. Tentu inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia kebanyakan ya. Ya jelas bahwa ini adalah suatu hal yang kita tunggu-tunggu, di mana ini adalah berita yang sangat menggemparkan tentunya ya. Setelah memecat Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Bobi, banteng moncong putih langsung dibuat ngamuk. Jadi setelah adanya pengumuman bahwa Pak Jokowi keluarganya dipecat, kemudian sekarang KPK menetapkan Hasto jadi tersangka kasus buronan Harun Masiku. Kalau membaca surat perintah penyelidikan tanggal 23 Desember, ya, Hasto diduga memberikan suap kepada mantan komisioner KPU Justiawan. Dilakukan Hasto bersamaan dengan Harun Masiku. Sudah pasti PDIP nggak akan diam aja, apalagi Hasto dikenal sebagai anak emasnya Megawati. Kalau kata juru bicaranya, penetapan ini tidak jauh-jauh dari upaya politisasi hukum. Kenapa? Karena PDIP merasa sudah tahu dari lama ada upaya KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Emang tujuannya apa? Kalau misalnya surat sprindik ya sebagai ancaman bagi ketua umum partai. Nah makanya ini sprindik ini dikeluarkan supaya bisa mengancam ketua. Apa berhubungan dengan ketua umum? Tapi kalau misalkan ini, apakah permasalahannya adalah Ibu Megawati? Bagaimana Ibu Megawati akan bereaksi? Di mana Ibu Megawati kita dengar waktu itu bahwa jangan takut kepada Hasto. Hasto jangan takut. Kita ingat itu ya, bahwa pernyataan Ibu Megawati, kalau sampai Hasto ditangkap, saya akan datangi Kapolri. Ya, coba kita dengarkan ini pernyataan Bu Megawati. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Nggak ada yang berani katanya gitu ya, nggak ada yang berani. Saya bertanggung jawab terhadap anak buah saya. Ya, saya akan datangi Kapolri. Silakan. Ini yang akan kita tunggu. Dan kita dapat informasi tadi malam juga belum ada respon dari Ibu Megawati, pernyataan. Tapi masyarakat Indonesia sekarang akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati sehubungan dia di media mengatakan bahwa akan mendatangi Kapolri. Silakan. Apakah akan mengintervensi? Ini sudah jelas bahwa ini berkaitan dengan Harun Masiku. Masalah suap menyuap. Walaupun dibantah oleh kuasa hukum, oleh politisinya, banyak sekali yang membantah. Ya, tapi ya kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja. Coba ini salah satu yang dibantah oleh kuasa hukumnya ya. Coba kita dengarkan ya. Di Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu.
Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK. Ya, silakan ya, namanya kuasa hukum ya silakan, pembelaan itu akan dilakukan ya. Silakan, nanti tinggal buktikan saja bahwa putusan daripada KPK dengan pernyataan ini berkaitan dengan Harun Masiku ini akan menggemparkan dunia Indonesia, ya, akan menggemparkan karena Harun Masiku itu begitu liat, alot, dan susah untuk ditangkap. Ada apa ini? Ya, kalau misalkan pernyataan tadi kriminalisasi ya boleh sajalah, karena sudah kita duga itu pasti ke arahnya kriminalisasi, kita sudah duga itu semua. Tapi sekarang kita buktikan saja ya bahwa satu, Ibu Megawati akan mendatangi Kapolri apa tidak? Apakah akan mendatangi KPK apa tidak? Kita lihat, karena ini Hasto ini anak emasnya Bu Megawati ya. Kita buktikan saja. Kita menunggu nih detik-detik Megawati akan mengatakan apa dan akan datang kepada Kapolri apa tidak. Kemudian apa yang akan diucapkannya ya. Apakah Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri akan mundur, akan ciut dengan ancaman semacam itu? Saya kira tidak ya. Karena di belakangnya ada Bapak Prabowo dan Bapak Prabowo tidak akan pandang bulu. Ya, ini kita berharap Bapak Prabowo jangan sampai melemah nih. Jangan sampai melemah Bapak Prabowo. Nah, ini sekali lagi bahwa dengan ditetapkan tersangka, kita akan berpikir kenapa pada saat Bapak Prabowo sekarang, Presiden Bapak Prabowo, Kabinet Merah Putih, ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan kasusnya sudah lama, 2019. Waktu itu adalah masa pimpinan Pak Jokowi. Kita bisa berpikir, ya Pak Jokowi, kenapa pada saat pemilu itu Hasto tidak bisa ditetapkan? Kita tahu bahwa Pak Jokowi di bawah komando siapa? Siapa di belakang Pak Jokowi? Ya, inilah yang sampai disampaikan oleh Pak Jokowi. Semua ada di saku saya. Ya, saya tak bisikin nanti. Saya sudah tahu nama-nama yang sudah ada di saku saya. Tak bisikin nanti. Ya, sekaranglah semua dibongkar oleh Pak Jokowi. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah intervensi terhadap presiden di masa pemerintahan Pak Jokowi. Tentu sekali ini akan dibongkar sekarang. Dan Harun Masiku jelas ini akan menggemparkan, sekali lagi akan menggemparkan. Ya, masa sekelas Harun Masiku tidak bisa ditangkap? Mudah-mudahan dengan era Prabowo, ya Harun Masiku bisa ditangkap. Dan apa di balik ini semua? Ada apa di balik Pak Harun Masiku? Ya, nanti akan terbongkar semuanya, termasuk ada orang-orang petinggi nantinya. Ya, ini babak awal, dan ini akan berhubungan dengan kredibilitas daripada sebuah partai PDIP.
Jangan coba-coba ganggu Jokowi kalau Anda tidak pengen hancur. Jangan coba-coba ganggu orang jujur kalau Anda tidak mau tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.